takut, bukan. Jangan dikira tidak ada drama-drama yang mencemaskan ya. Ketika baru masuk isolasi, saya seperti harus menjemput ajal. Coba bayangkan. Sudah muncul ya istri saya menangis. Iya, saya sudah pasrah. Waktu saya harus masuk ke ruang isolasi di rumah sakit itu, saya sadar bahwa ini bukan mimpi. Ini realitas bahwa kematian sudah dekat. Coba, saya menghukum diri bahwa saya adalah pencipta kematian. Padahal kematian itu bukan urusan kita. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. Ya, itu kemudian gimana setelah kedua putra dan putrinya Bang Cukup itu positif, terus bisa kumpul atau bagaimana ini setelah itu? Di satu tempat atau bagaimana itu? Baik, agak tidak berurutan saya ceritakan. Tetapi artinya gini, saya juga takjub dengan pengumuman ini. Anak perempuan saya lebih dulu diumumkan positif dibanding gambaran anak saya yang laki yang intens menjaga saya. Mungkin karena tubuhnya masih kuat, jadi dia ibarat kesebelasan itu diserang terus. Ya memang kalau diserang terus akhirnya menyerah juga, tetapi artinya lebih bertahan. Anak saya yang perempuan menjalani isolasi menyusul saya. Jadi kami berdua dulu menjalani isolasi, saya dan anak gadis saya. Nah, setelah menjalani isolasi ini, saya masih berkomunikasi dengan rumah, dengan keluarga. Baru kemudian saya mendengar anak saya yang laki juga positif karena hasilnya dan harus diisolasi. Saya seperti Mas Roy. Posisi saya itu kan sebetulnya sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi sudah tidak lagi di rumah sakit. Saya dan anak gadis saya sudah tidak menjalani di rumah sakit karena secara jujur saya katakan memang berada di dalam rumah sakit dan kita diizinkan untuk keluar dari rumah sakit seperti di wisma yang dimiliki oleh pemerintah untuk jadi tempat isolasi atau di mana di hotel atau di itu lebih terasa pada sisi kejiwaan. Tapi tidak hanya soal itu. Tidak hanya itu. Ketika saya dipindah dari rumah sakit atau karena saya sudah menjalani satu fase kontrol dokter, saya tiba-tiba merasakan aroma sambal. Nah, itu. Setelah pindah isolasi ini, saya merasakan aroma sambal dan saya teriak senang sekali. Pertama kali saya makan. Itu sambal apa ya? Itu aromanya yang bikin abang. Sambal yang disediakan, sambal. Salah satu ini hotel yang saya jadi tempat isolasi kami, itu menunya selalu dengan sambal. Saya tidak tahu apakah ini juga penting meskipun saya tidak tanyakan ke hotel ini. Apakah memang sambal ini untuk menjadi pemancing rasa? Pemantik ya? Pemantiknya ya. Jadi saya rasakan, saya mencium sambal. Jadi nafsu makan saya penuh.
Tubuh yang tadinya kurus ini seperti mengembang itu, seperti adonan roti mengembang lagi saya. Sudah mulai menemukan ini ya suasana artinya sudah mulai pelan-pelan pulih gitu ya Bang ya. Pulih, pelan-pelan pulih. Nah, pulih ini tentu ingin juga saya sisipkan hal-hal yang saya lakukan karena di luar kesakitan yang saya ceritakan. Saya mengalami satu sensasi-sensasi di dalam hubungan dengan pikiran saya, Mas Ray. Sejak diisolasi itu, saya memang harus melakukan sesuatu karena saya terkurung sendirian. Saya harus berada dalam keadaan yang tidak mengenakan dari sebelumnya. Terenakkan itu yang tadi saya katakan, nikmat atas ketidaknikmatan ini. Saya mulai mencari nikmat-nikmat dalam kesendirian ini. Bahwa kita memang akhirnya harus sendiri. Ini yang kemudian saya melakukan percakapan pada diri sendiri. Bukankah kita akhirnya memang harus sendiri dan tidak ada teman kecuali Tuhan yang kita sembah. Di situ, Mas Ray. Saya mulai menulis. Saya mulai menulis. Menulis ini menjadi bagian dari saya membayangkan bahwa saya seperti bercerita dan didengar. Jadi sebetulnya tulisan ini kan percakapan kita yang kita ketik. Tulisan itu kan percakapan yang kita ketik. Dan saya bercakap dengan diri saya. Saya mengetik percakapan dengan diri saya tentang bagaimana cara kita menghadapi kesendirian, bagaimana kita adil, belajar tentang adil justru pada kesakitan kita. Itu yang saya tulis. Tulisan-tulisan ini saya sadari bahwa saya sedang bercerita dan mengajak setiap orang. Nah ini dia. Yang ini dia. Jadi sebetulnya kepada para pasien corona, di luar obat yang memang harus dikonsumsi, smartphone ini bermanfaat untuk menerjemahkan pikiran-pikiran ini menjadi sebuah terapi. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa menulis, Anda tidak perlu menjadi seorang penulis. Anda hanya perlu menulis tentang apa yang Anda rasakan, dan yang Anda rasakan tentu yang baik itu bukan keluhan. Sebegitu Anda mengeluh, tubuh Anda makin sakit. Tapi begitu saya melakukan satu keyakinan bahwa saya tidak sendiri. Artinya ini yang saya tulis. Ya, selama Abang menjalani karantina mandiri itu ya, melakukan semacam kontemplasi begitu ya. Refleksi. Saya bercakap-cakap dengan banyak kawan. Ada respon, ada saran malahan. Jangan hanya menulis, buat video. Nah ini kan kemudian saya lupa bahwa saya sakit. Yang ada adalah kebersemangatan yang tumbuh. Jadi sebetulnya kita ini kan dalam kesakitan yang kita rasakan, kita sebetulnya menjadi tidak cepat sembuh karena kita berpikir kesakitan itu. Tapi kalau kita mutasikan
dari rasa sakit menjadi rasa mengerti bahwa tubuh ini memang harus mengalami sakit. Tetapi sakit ini juga harus dimaknai sebagai cara Tuhan memberi kesempatan merasakan penderitaan. Ini yang kemudian menjadi tulisan. Ya. Nah, itu gimana membangun? Jadi saya menulis nikmatnya merasakan pernah. Ya. Begitu banyak orang tidak merasakan. Ya. Mas Ray tidak merasakan, dan memang saya harapkan jangan merasakan. Tetapi Amin, ada amin. saya yang merasakan. Saya harus menulis tentang nikmatnya pernah. Karena dengan pernah saya menjadi tahu. Jadi mengelola pikiran menjadi positif dan tidak menyalahkan kesakitan sebagai alasan bahwa hidup kita buruk. Hidup ini menjadi buruk dan tidak menyenangkan karena kita sakit. Kita mulai mengeluh. Ya. Tidak. Saya ubah. Saya bercakap-cakap dengan pikiran saya bahwa nikmatnya merasakan pernah. Jadi sebetulnya modal yang diberikan Tuhan itu kepada kita adalah pikiran, Mas Ray. Ya. Nah, bila pikiran ini tidak kita optimalkan sejak kita sehat atau juga saat kita sakit, sayang sekali, karena pikiran bisa menyembuhkan tubuh yang sakit. Karena pikiran juga bisa membuat tubuh yang sehat lebih produktif. Jadi sesungguhnya pikiran ini tidak banyak kita pakai kecuali kita menghadapi persoalan. Sering sekali kita abaikan. Pikiran ini tidak kita hidupkan dalam sebuah tradisi bahwa Anda tidak perlu merasa bahwa ketika Anda sakit, Anda tidak bisa menjadi pengobat bagi diri Anda sendiri. Maka lakukan self-healing terapi. Self-healing terapi, ya. Healing. Okay. Karena saya mendapatkan itu karena kemudian saya merasakan kegembiraan. Saya tidak lagi sedih dan takut. Yang semula saya takut. Saya takut, bukan, jangan dikira tidak ada drama-drama yang mencemaskan ya. Ketika baru masuk isolasi, saya seperti harus menjemput ajal. Coba bayangkan. Sudah muncul ya pikiran. Istri saya menangis. Iya, saya sudah pasrah. Waktu saya harus masuk ke ruang isolasi di rumah sakit itu, saya sadar bahwa ini bukan mimpi. Ini realitas bahwa kematian sudah dekat. Coba, saya menghukum diri bahwa saya adalah pencipta kematian. Padahal kematian itu bukan urusan kita. Artinya sempat mengalami semacam frustasi begitu ya, Bang? Ada, gimana orang sakit berhari-hari, kemudian dianggap positif, kemudian berita-berita di media begitu mengerikannya bahwa corona itu dekat dengan kematian. Suara ambulan di rumah sakit itu kan, ambulan yang lalu-lalang kan juga terdengar. Aduh, jadi gimana? Jadi kalau banyak pasien kemudian mengalami frustasi, itu bisa jadi. Tetapi menurut saya tidak juga ya, karena gejala yang dialami oleh para penderita COVID-19 yang mengalami positif, yang disebut positif, tentu tidak sama. Ada yang tubuhnya tampak sehat, yang seperti yang tadi saya katakan. OTG ini banyak berkeliaran, banyak di kantor-kantor, banyak di pusat perbelanjaan, banyak OTG yang tidak tahu dirinya bahwa ada corona. Dia bisa hilang karena tubuh ini memproduksi kesanggupan. Jadi ada orang yang memang mengabaikan, dan
apa ya, dalam ketidakcemasannya itu kan membantu untuk membuat tubuhnya memiliki imunitas yang lebih baik. Tapi begitu diberitahu, nah ini Mas Rai. Ya. Begitu diberitahu, orang itu cemas. Pilihannya menjadi sama-sama sulit. Kalau tubuh sehat, kenapa harus diswab? Itu kan begitu. Kalau tubuh sehat, kenapa harus diswab? Karena begitu diswab, Anda diisolasi. Drop sudah. Iya. Tetapi kalau tubuh sakit seperti saya, kan tidak bisa mengelak. Iya. Tubuh sakit seperti saya memang harus menjalani karena memang saya sakit. Maka bagaimana dengan tubuh yang tidak sakit? Apakah swab ini menjadi solusi yang lebih baik, ataukah membiarkan orang dengan kealamiannya tidak merasakan kecemasan? Tetapi kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari otoritas-otoritas untuk menjelaskan cara yang bisa mengantisipasi secara mandiri. Itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang OTG. Karena OTG ini berpotensi untuk ada corona di dalam tubuhnya. Baik, Bang. Apakah menunggu ya? Saya tadi ingin cerita sedikit bagaimana Abang membangun semangat dengan putrinya yang juga sama-sama menjalani isolasi mandiri itu, saling menguatkan, itu gimana itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya pada anak saya, pada keluarga saya, tulisan-tulisan yang saya buat itu saya sampaikan ke mereka. Itu memang memiliki pengaruh yang tidak remeh. Saya juga bagi ke kawan-kawan yang ternyata adalah para pasien COVID-19. Mereka senang karena di situ saya katakan, sebagai orang yang mengalami kesakitan yang disebut karena corona, saya katakan corona itu jangan dicemaskan, jangan takut pada corona. Jangan takut pada corona itu karena memang corona itu ini masa pandemik, dia berpotensi ada. Jadi kalau kita takut, kita akan mengalami kesulitan kejiwaan oleh ketakutan kita itu. Itu lebih berbahaya. Tetapi kalau corona ini sebetulnya dihadapi dengan rileks, dengan bukan berarti menantang corona dengan tubuh kita seperti banyak kawan yang tubuhnya sehat kemudian tidak ada corona. Tidak, corona itu ada. Tapi corona itu menimbulkan satu kesakitan yang kita bisa mengatasi, dan terbukti saya juga mungkin sampai hari ini kan memang belum ditemukan, belum beredar vaksin corona itu. Dan apa yang saya minum, vitamin, apa yang saya terima dari dokter ya memang obat yang disebut antivirus. Tapi begitu saya browsing, yaitu sebetulnya obat-obat yang memang yang disebut antivirus itu obat flu. Ya, saya juga melakukan konfirmasi dengan bacaan-bacaan yang saya cari konfirmasi atas merek obat itu, sehingga saya tahu bahwa ini sebetulnya juga obat lama sebelum ada corona. Tetapi obat ini memang efektif, bisa membantu, karena memang virus ini hanya bisa dilawan dengan satu keadaan tubuh ini memang sehat. Dan di luar tubuh ini harus terus ditingkatkan imunitasnya. Yang bisa meningkatkan imunitasnya selain vitamin dari dokter adalah pikiran, Mas Rey. Pikiran inilah yang kemudian bagaimana mengelola pikiran. Maka yang saya lakukan selama proses isolasi ini, saya banyak menyampaikan bahwa di
dalam pikiran manusia, khususnya yang sedang saya hadapi, saya alami, saya harus tidak mencari kekurangan dari apa yang sedang saya alami. Misalnya kekurangan dari perawat yang tidak menyenangkan. Tidak, saya tidak memunculkan itu dalam pikiran saya. Tapi saya tidak kemudian mengeluh atas ruangan yang tidak menyenangkan, tidak. Bahwa saya harus mengambil keputusan, mengusulkan apakah bisa saya pindah dari isolasi rumah sakit ke tempat itu, sebetulnya pikiran sedang saya ajak untuk berkompromi bahwa memilih tempat yang kita yakini bisa membuat kita lebih nyaman, itu bagian dari ikhtiar. Maka pikiran ini kan memproduksi ikhtiar-ikhtiar yang memang harus kita lakukan. Di antara pikiran-pikiran ini adalah ikhtiar menulis, ikhtiar membuat video ringan dari HP ini. Saya mempercakapkan, saya mengabarkan, saya melihat hasil dari video yang simple ini mulai dinikmati oleh kawan, keluarga, dan ada respon. Percakapan inilah yang kemudian membantu kita untuk tidak lagi berkutat dengan corona. Itu Mas Ray. Ya, saya ingin mungkin Bang cukup cerita nih dengan putrinya yang juga positif atau yang paling sulung itu secara fisik ada nggak sesuatu yang mungkin khas seperti abang kan tidak merasakan aroma atau ada kemiripan gitu gejalanya? Putra, di dua anak saya ini ada perbedaan. Nah. Yang laki yang lebih terakhir dinyatakan positif ini sama gejalanya, demam yang sangat, batuk, ya, dan hambar rasa. Si yang laki, si Pandu. Kalau yang perempuan itu tidak disertai oleh demam, tapi batuknya sangat keras. Nah, batuk sangat keras ini, apakah ada batuk corona? Tidak, batuk ya batuk. Tapi memang ada masalah di dadanya, di paru-parunya. Nah, anak saya yang perempuan itu yang menjadi khas dalam bagian-bagian yang dikatakan corona, diantaranya batuk dan berpersoalan dengan paru-paru. Nah, anak saya juga ditengarai itu, sehingga dia perlu lagi ketika kami menjalani isolasi di hotel, dia harus kembali isolasi di rumah sakit karena ditengarai ada persoalan di paru-parunya. Itu loh Mas Ray. Jadi memang berbeda gejalanya, tetapi ada ciri-ciri yang mempertemukan batuk sama demam, mungkin tidak, tapi atau tidak batuk, demamnya sama. Jadi memang ada titik yang secara objektif itu memang sama. Kira-kira itu Mas Ray. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa di keluarga ini saya katakan anak-anak saya bukan OTG karena mereka langsung mengindikasikan ada kesakitan dalam tubuhnya yang kemudian itu membuat dokter harus memeriksa. Oleh karena mereka dalam lingkaran saya yang positif, mereka harus diswab. Maka putri saya yang tidak disertai demam pun kemudian terpantau, terkonfirmasi ada COVID-19 dalam tubuhnya. Itu Mas Ray. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman.